Seri 5 Pedang Kayu Harum. Pendekar Sadis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 22. Kalau kita mau membuka mata dengan waspada dan memandang dengan sewajarnya dan sejujurnya kepada diri sendiri, akan nampaklah semua kepalsuan ini. Sikap dan ucapan kita terhadap istri atau suami, terhadap pacar, terhadap anak atau orang tua, terhadap sahabat, terhadap orang-orang lain. Bahkan sikap kita dalam sembahyang misalnya, terhadap Tuhan. Kita ini orang-orang munafik. Beranikah kita melihat kenyataan ini? Melihat kenyataan ini bukan berarti bahwa kita harus hidup bebas semau gue, seperti golongan para datuk, boleh bersikap dan bicara sesuka hatinya, bersikap kasar dan keras sekali terhadap orang lain. Sama sekali bukan demikian. Melainkan melihat kenyataan akan kepalsuan kita agar kita tidak palsu lagi, agar kita bebas dari sikap pura-pura itu. Agar kalau kita menghormat seseorang, maka penghormatan itu datang dari lubuk hati, agar kalau mulut kita tersenyum, agar kalau kita mengucapkan kata-kata sayang kepada istri atau suami, pacar atau anak, batin juga penuh dengan kasih sayang itu. Belajar hidup dalam keadaan utuh. Betapa indahnya ini. Utuh dalam arti kata satunya hati, kata dan perbuatan. Betapa akan indahnya. Bebas dari kepalsuan dan kepura-puraan. Dapatkah, atau lebih tepat lagi, maukah kita mulai sekarang juga, saat ini juga? Kehidupan akan mengalami perubahan yang luar biasa hebatnya dan ini hanya dapat dibuktikan dengan penghayatan, bukan dengan teori belaka. Dua orang pemuda itu memandang kepada Kong Liang yang berdiri di depan mereka, di persimpangan jalan, dan kalau Han Tiong memandang kepada pamannya dengan bayangan perasaan heran dan iba, sebaliknya Tian Xin mengerutkan alisnya dan kelihatan penasaran sekali. Akan tetapi, mengapa paman mencela kami? Bukankah kami berdua membantu paman menghadapi musuh yang mengeroyok paman? Tian Xin membantah dengan suara bernada penasaran. Kalian sungguh gegabah sekali. Pihak lawan begitu lihai, bagaimana kalau sampai kalian terluka atau lebih celaka lagi, terbunuh dalam perkelahian itu? Aku yang bertanggung jawab terhadap keselamatan kalian. Kong Liang mengomel. Tapi kami dapat menjaga diri, paman. Han Tiong berkata dengan tenang, sama sekali tidak terdengar penasaran seperti adiknya. Betapapun, aku sendiri cukup untuk melayani dan mengalahkan mereka semua. Tanpa bantuan kalian pun, kalau tidak keburu Tung Haisian datang, mereka semua akan roboh oleh pedangku. Dua orang pemuda dari lembah naga itu tidak membantah lagi. Maafkan kami, paman, akhirnya Han Tiong berkata. Dan sekarang kami akan melanjutkan perjalanan kami ke Lokyang. Harap sampaikan hormat kami kepada ayah bunda paman. Sampaikan pula hormat dan terima kasihku kepada mereka, terutama kepada nenek, paman. Kata pula Tian Xin. Kong Liang mengangguk. Baik, akan kusampaikan. Dan hati-hatilah kalian dalam perjalanan. Kalian belum banyak pengalaman dan di dunia ini banyak orang jahat yang amat lihai, hindarkanlah bentrokan-bentrokan dengan orang-orang Kang Ou. Dia menasihati dengan sikap seperti seorang dewasa menasihati anak-anak yang masih bodoh. Setelah mereka berpisah, dua orang pemuda lembah naga itu melanjutkan perjalanan ke Lokyang. Diam-diam Tian Xin merasa heran kalau mengenangkan sikap Chia Kong Liang. Pamannya itu harus diakui seorang yang gagah perkasa. Akan tetapi kalau dibandingkan dengan kakaknya, sepatutnya lah kalau Han Tiong kakaknya itu yang menjadi paman sedangkan Kong Liang yang menjadi keponakan. Sikap kakaknya yang pendiam dan penuh wibawa, yang selalu merendahkan diri dan tidak suka menonjolkan kepandaian, juga yang selalu menghindarkan kekerasan itu jauh lebih matang, dibandingkan dengan sikap Kong Liang yang gagah perkasa namun mentah itu. Tiongko, kenapa sikap paman Kong Liang seperti itu? Akhirnya dia tidak dapat menahan rasa penasaran di dalam hatinya dan bertanya kepada kakaknya. Han Tiong menarik napas panjang dan menjawab sambil lalu. Sudahlah. Adikku, paman Kong Liang itu memang paman kita akan tetapi dia pun masih muda. Dari jawaban ini saja Tian Xin merasa betapa kakaknya sungguh lebih tua dan matang dibandingkan dengan Chia Kong Liang, dan dia merasa yakin bahwa dalam hal kepandaian pun kakaknya itu agaknya tidak kalah dibandingkan dengan putra ketua Chin Ling Pai. Lokyang adalah sebuah kota yang besar dan ramai. Seperti kita telah ketahui, di kota inilah Gu Haisun tinggal bersama dua orang istrinya, yaitu wanita kembar Kui Lan dan Kui Lin,
bersama dua orang anak mereka, yaitu Chiu Bun Hong putra Kui Lin yang telah berusia kurang lebih 17 tahun dan Chiu Lian Hong putri Kui Lan yang telah berusia 16 tahun. Chiu Haisun, jagoan lihai murid Xiao Limpai ini hidup berbahagia dengan keluarganya, membuka sebuah perusahaan pengawalan barang yang bernama Hui Eng Piao Kiok, perusahaan ekspedisi Garuda Terbang, yaitu melanjutkan perusahaan yang tadinya dipegang oleh mendiang Na Tiong Pek, yaitu suami Kui Lin yang pertama. Setelah dipimpin oleh Chiu Haisun yang dikenal sebagai murid Xiao Limpai yang pandai, perusahaan ini semakin maju dan semakin banyak orang mempercayainya untuk mengawal barang-barang yang berharga atau keluarga mereka yang dikirim atau pergi ke tempat jauh melalui daerah-daerah berbahaya. Bendera kecil yang bergambar seekor burung Garuda terbang itu amat terkenal di kalangan Liok Lim, yaitu para bajak sungai dan para perampok hutan, dan tidak ada penjahat yang berani mencoba-coba mengganggu rombongan yang dikawal oleh Piao Su, pengawal, dari Hui Eng Piao Kiok. Baru melihat kereta-kereta yang atasnya ditancapi sebuah bendera kecil bergambar burung Garuda terbang itu saja, para penjahat sudah mundur kembali dan tidak berani mengganggunya. Tentu saja untuk memperoleh nama besar yang ditakuti para penjahat ini bukan merupakan hal yang mudah. Selama bertahun-tahun Chiu Haisun mengawal sendiri setiap pengiriman barang berharga dan entah sudah berapa puluh kali dia harus menggunakan kepandaiannya menundukkan para perampok dan merampas kembali barang-barang yang dirampok mereka. Setelah melihat kegagahan pimpinan Hui Eng Piao Kiok ini, barulah perusahaan itu memperoleh nama besar dan sampai bertahun-tahun selama ini, tidak pernah ada gangguan dalam perjalanan. Oleh karena itu, Chiu Haisun yang sudah berusia 46 tahun itu, selama beberapa tahun ini hanya mengandalkan kebesaran namanya dan membiarkan semua barang atau keluarga dikawal oleh para pembantunya. Sedangkan dia sendiri lebih banyak berada di rumah, menerima tamu-tamu yang hendak mempercayakan barang-barang atau keluarga mereka untuk dikawal, dan semua sisa waktunya dipergunakan untuk melatih silat kepada dua orang anaknya, yaitu Chiu Bun Hong dan Chiu Lian Hong. Semua ilmu silat yang dimilikinya dia ajarkan kepada dua orang anaknya itu sehingga mereka menjadi dua orang muda yang pandai. Chiu Bun Hong kini telah menjadi seorang pemuda berusia 17 tahun yang bertubuh tinggi besar seperti ayahnya. Adapun Chiu Lian Hong telah menjadi seorang dara remaja berusia 16 tahun yang amat cantik jelita, dengan tubuh yang sedang dan langsing, seperti ibunya. Kecantikan Lian Hong memang mengagumkan sekali sehingga dia terkenal di kota Lokyang sebagai ratu di antara semua dara karena cantiknya. Orang tuanya amat mencintanya dan mereka bertiga, yaitu ayahnya dan dua orang ibunya, merasa bangga sekali akan dia. Juga dalam hal ilmu silat, dia tidak kalah dibandingkan dengan kakaknya, sedangkan dalam ilmu kesusastraan dan kesenian, dia meninggalkan kakaknya itu jauh di belakang. Memang, Lian Hong adalah seorang dara yang amat mengagumkan, seorang dara pilihan dan selain menjadi kebanggaan orang tuanya, juga menjadi kembang mimpi para muda di Lokyang. Akan tetapi sampai dia berusia 16 tahun, orang tuanya masih belum dapat menentukan jodohnya. Agaknya bagi orang tua dara ini, tidak ada seorang pun pemuda yang pantas menjadi jodoh putri mereka, setidaknya, selama ini mereka telah menolak entah berapa banyak lamaran yang datang. Lian Hong sendiri agaknya sama sekali belum memikirkan soal perjodohan. Chia Han Tiong pernah berkunjung ke Lokyang dan dia masih teringat akan tempat tinggal kedua orang bibinya itu. Ternyata kini rumah gedung itu semakin besar dan megah, dan kantor yang berpapan Hui Eng Piao Kiok dengan huruf-huruf besar itu pun agaknya telah diperbesar. Dari keadaan rumah dan kantor ini saja Han Tiong sudah dapat mengerti bahwa perusahaan pamannya itu telah memperoleh kemajuan pesat, maka diam-diam dia pun merasa gembira. Pagi telah melarut menjelang siang ketika dua orang pemuda lembah naga ini memasuki pekarangan rumah gedung keluarga Chiu. Han Tiong memandang dengan wajah berseri dan senyum gembira ketika dia mengenal kedua orang bibinya itu sedang duduk di ruangan depan, dan dia sendiri pun bingung karena tidak dapat membedakan mana Bibi Lan dan mana Bibi Lin. Mereka begitu sama, bukan hanya bentuk wajah mereka, bahkan bentuk tubuh mereka pun tiada bedanya. Adapun dua orang nyonya kembar itu, yang kini sudah menjadi nyonya setengah tua berusia kurang lebih 43 tahun, menghentikan percakapan mereka dan memandang dengan heran ketika melihat ada dua orang pemuda memasuki pekarangan rumah mereka. Biasanya, semua tamu tentu datang ke kantor di sebelah dan kalau ada yang hendak bertemu dengan Chiu Haisun sendiri, tentu pegawai kantor akan melaporkan kepada majikannya dan Haisun akan menemui tamu itu di kantor pula.
Memang ada beberapa orang sahabat baik yang langsung datang ke rumah untuk berkunjung kepada keluarga itu, akan tetapi kini dua orang wanita itu sama sekali tidak mengenal dua orang pemuda yang datang ini, maka keduanya memandang heran. Han Tiong dengan wajah gembira, sudah melangkah ke depan dan menjura dengan hormatnya kepada mereka, diikuti pula oleh Tian Xin. Saya harap bibi berdua sekeluarga berada dalam keadaan baik-baik saja selama ini, kata Han Tiong dengan sikap halus. Siapa kalian? Tanya Kuilan. Dan ada keperluan apakah? Sambung Kuilin. Han Tiong tentu saja tidak tahu yang mana bibi pertama dan mana bibi kedua. Harap bibi berdua suka memaafkan kami kalau kami membikin kaget. Agaknya bibi tidak mengenal saya. Saya adalah Cia Han Tiong. Han Tiong? Putra Sin Koko? Dua orang wanita itu melangkah maju dan mereka segera memegang kedua tangan Han Tiong dengan wajah gembira sekali. Sudah menjadi seorang dewasa. Dan gagah benar kau, Han Tiong. Mana mungkin kami dapat mengenalmu, dulu ketika kau datang, engkau masih kecil dan sekarang telah menjadi begini besar. Han Tiong menjadi bingung. Dia tidak tahu yang mana Bibilan dan mana Bibilin yang bicara sambil sambung itu. Maaf, saya sendiri juga tidak dapat mengenal dan membedakan antara bibi berdua. Kedua orang wanita itu tersenyum lebar. Bagi mereka tidaklah aneh melihat kebingungan orang yang tidak dapat membedakan antara mereka. Aku Bibilan. Dan kata Kuilan. Dan aku Bibilin, kata yang kedua. Dan siapakah pemuda ini? Kuilan dan Kuilin memandang kepada Tian Xin yang sejak tadi hanya diam saja dan melihat pertemuan antara Han Tiong dan dua orang bibinya itu. Dia tahu bahwa kedua orang wanita itu adalah adik-adik tiri dari ayah angkatnya, merupakan dua orang wanita kembar. Akan tetapi dia sendiri sudah dapat melihat perbedaan antara kedua orang wanita itu, sungguh pun memang pada lahirnya mereka itu serupa benar. Tian Xin memiliki pandangan yang amat tajam dan dia sudah melihat bahwa perbedaan yang cukup besar antara mereka itu terdapat pada pandang mata mereka. Yang mengaku sebagai Bibilan itu mempunyai sinar mata yang mengandung keriangan atau kelincahan, sebaliknya yang mengaku sebagai Bibilin itu mempunyai sinar mata yang lebih dalam dan juga pendiam dan lebih tenang. Dan hanya kalau keduanya dilanda kegembiraan seperti ketika mengetahui bahwa pemuda itu adalah keponakan mereka, maka keduanya sukar dibedakan karena sinar mata mereka itu keduanya berseri-seri. Dia ini adalah Cheng Tianxin, putra mendiang paman Cheng Han Hou dan bibi Hye Chiaoxi. Han Tiong memperkenalkan dan kembali Tianxin menjura. Karena dia menjura sambil menundukkan muka, maka dia tidak melihat betapa sejenak wajah kedua orang wanita itu berubah dan mata mereka agak terbelalak mendengar nama Cheng Han Hou. Tian Xin hanya mendengar kakaknya menyambung kata-katanya dengan agak tergesa-gesa. Tian Xin ini juga menjadi saudara angkat saya dan putra angkat dari ayah, maka dia boleh dibilang juga menjadi keponakan bibi berdua pula. Syukurlah kalau begitu, kata Kuilin. Dia tampan sekali, puji Kuilan. Mari, kita masuk saja. Pamanmu sedang melatih silat kepada Bun Hong dan Lian Hong. Dengan ramah dua orang wanita itu lalu mengajak Han Tiong dan Tian Xin memasuki gedung dan mempersilakan mereka duduk di ruangan dalam. Kuilan sudah berlari ke belakang untuk mengabarkan tentang kedatangan dua orang muda itu kepada suaminya dan dua orang anak mereka. Tak lama kemudian wanita itu datang lagi bersama suaminya dan dua orang anak mereka. Han Tiong dan Tian Xin cepat bangkit dari tempat duduk mereka dan menghormat kepada laki-laki tinggi besar yang gagah perkasa itu. Chiu Haisun sudah berusia 46 tahun, sebagian rambutnya sudah mulai memutih, akan tetapi dia masih nampak gagah dan tubuhnya yang tinggi besar itu nampak kokoh kuat. Dengan wajah berseri pendekar yang gagah perkasa ini menerima penghormatan Han Tiong dan Tian Xin, tertawa dan dia memegang kedua pundak Han Tiong. Engkau telah menjadi seorang pemuda dewasa Han Tiong, katanya dengan ramah sekali, kemudian menoleh dan memandang kepada Tian Xin. Dan ini Cheng Tian Xin, adik angkatmu. Tampan dan gagah dia. Hati Tian Xin merasa lega bahwa tidak nampak keheranan mendengar bahwa ia putra Pangeran Cheng Han Hou, seperti yang seringkali dia lihat kalau dia diperkenalkan sebagai putra pangeran itu. Tiong Koko, kata Bun Hong sambil maju memberi hormat. Hai, engkau sudah menjadi seorang pemuda yang lebih tinggi daripada aku.
Han Tiong berseru gembira sambil membalas penghormatan pemuda yang bertubuh seperti ayahnya itu. Memang Bun Hong nampak gagah perkasa seperti ayahnya, apalagi pada saat dia mengenakan pakaian ringkas, pakaian berlatih silat sehingga nampaklah bentuk tubuhnya yang kekar. Tiong Koko. Dara itu memberi hormat dan memanggil pula. Han Tiong memandang dan jantungnya berdebar. Belum pernah dia merasakan jantungnya berdebar seperti ini kalau dia bertemu dengan seorang Dara. Akan tetapi gadis ini memang luar biasa sekali, sukar baginya untuk menggambarkan bagaimana cantiknya. Semua bagian tubuh Dara itu, dari rambutnya yang agak kusut karena habis berlatih silat, dahinya yang masih agak basah oleh peluh, sampai kepada cara dia berdiri dan memberi hormat. Semua itu memiliki daya tarik yang demikian mempesonakan sehingga untuk sekejap Han Tiong seperti terpesona dan tidak dapat mengeluarkan kata-kata. Akhirnya, dengan kekuatan hatinya dia mampu juga membuat dirinya bergerak dan keluar dari pesona yang melumpuhkan itu. Ah, adik Lian Hong. Engkau pun telah menjadi seorang gadis yang dewasa, hanya demikian dia mampu berkata, setelah menahan sekuat hatinya agar mulutnya tidak mengatakan, yang sangat cantik jelita, sungguh pun hatinya meneriakkan demikian. Kemudian dia teringat Tianxin dan menyambung kata-katanya. Oh ya, Bunte dan Lian Hongmoi, perkenalkan dia ini adalah Cheng Tianxin, adik angkatku, juga boleh dibilang suteku sendiri karena dia pun menjadi anak angkat dan murid ayah. Sinte, inilah adik Bun Hong dan Lian Hong yang sering kuceritakan kepadamu. Akan tetapi sudah sejak tadi sepasang mata Tianxin seperti melekat pada diri Lian Hong. Semenjak Dara itu muncul, dia sudah memandang wajah dan tubuh Dara itu dan dia seperti melihat seorang bidadari dari kahyangan turun. Kedua matanya hampir tidak dapat dikejapkan lagi, karena dia sudah terpesona. Banyak sudah dia melihat wanita cantik, akan tetapi belum pernah rasanya dia bertemu dengan seorang Dara seperti ini bahkan dalam mimpi pun belum. Begitu melihat, dia sudah jatuh cinta sepenuhnya. Sesungguhnya, tidak tepatlah kalau dikatakan bahwa Lian Hong adalah seorang Dara yang cantiknya melebihi wanita-wanita lain atau seorang yang tanpa cacat. Akan tetapi, sungguh merupakan kenyataan bahwa bukan jarang seorang wanita berubah menjadi bidadari tanpa cacat di dalam pandang mata pria, kalau pria itu telah jatuh cinta atau sudah tergila-gila. Setiap gerakan, setiap bagian tubuh, bahkan apapun juga yang menempel pada wanita yang menjatuhkan hati seorang pria, akan nampak cantik dan indah tanpa cacat. Rambut kusut melingkar-lingkar yang bagi umum akan nampak kacau, bagi orang yang jatuh hati akan nampak sebagai penambah manis yang menggairahkan. Dan demikian selanjutnya dan hal itu bukanlah semata-mata terjadi pada diri seorang wanita yang telah menjatuhkan hati seorang pria. Segala keindahan itu bukanlah melekat kepada sesuatu yang berada di luar, melainkan diciptakan oleh rasa peka akan keindahan, yaitu yang bersumber di dalam batin kita sendiri. Keindahan bukan melekat pada sang bunga, melainkan orang yang memiliki rasa keindahan sajalah yang dapat melihat betapa indahnya bunga itu. Sinte. Dengan suara halus Han Tiong menegur. Tianxin terkejut dan cepat dia menjura dengan sikap hormat sambil menundukkan mukanya yang berubah merah. Akan tetapi dia memang seorang pemuda yang pandai membawa diri, maka dengan riang dia berkata. Maafkan, karena sesungguhnya saya terkejut sekali. Tiongko pernah menceritakan tentang adik berdua masih kecil-kecil, dan kiranya adalah seorang pemuda dan seorang Dara yang sudah dewasa. Maafkan. Mereka semua tertawa dan dengan ramah Haisun lalu mempersilakan mereka duduk. Seorang pelayan datang membawa minuman dan Han Tiong yang menjadi pusat perhatian dan pertanyaan, harus menjawab hujan pertanyaan yang diajukan oleh keluarga itu. Dengan sikap hormat Han Tiong lalu menyerahkan surat dari ayahnya yang ditujukan kepada Ciu Haisun dan dua orang istrinya itu. Setelah membaca surat itu, wajah pendekar ini berseri-seri dan sambil tersenyum dia menyerahkan surat itu kepada dua orang istrinya yang membacanya secara bergilir kemudian menyimpan surat itu. Isi surat dari pendekar lembah naga itu adalah di samping mengabarkan keselamatan dan memperkenalkan dua orang muda itu, juga mengajukan usul kepada keluarga Ciu untuk menjodohkan putri keluarga Ciu dengan seorang di antara mereka. Pertemuan itu sungguh mendatangkan kegembiraan besar di dalam hati semua anggota keluarga di Lokyang itu. Di dalam kegembiraan Ciu Haisun dan dua orang istrinya terdapat kebingungan dan keraguan pula karena sungguh tidaklah mudah bagi mereka untuk memilih di antara Han Tiong dan Tianxin. Kalau melihat keadaan lahiriah, jelas bahwa Tianxin jauh lebih tampan dibandingkan dengan Han Tiong.
Dan tentang sikap, biarpun Tianxin tidak sependiam seperti Han Tiong, namun dia tergolong pemuda yang sikapnya sopan dan pandai membawa diri, bahkan ramah sekali dibandingkan dengan Han Tiong yang hanya bicara kalau perlu saja. Akan tetapi kalau mengingat ayah mereka, tentu saja hati keluarga ini condong memilih Han Tiong. Han Tiong adalah putra dari pendekar lembah naga, sehingga tidak diragukan lagi. Akan tetapi, Tianxin adalah putra Pangeran Cheng Han Hou yang demikian jahatnya. Kita tidak boleh menilai seseorang dari keadaan ayahnya atau ibunya, kata Kui Lin, dan ucapan ini tentu saja didukung 100% oleh Kui Lan. Bukankah mereka berdua pun anak kandung dari seorang ayah yang tak dapat dibilang mempunyai watak yang baik? Chiu Haisun adalah orang yang bijaksana, maka dia pun mengerti isi hati kedua orang istrinya itu. Dia mengangguk-angguk menyatakan setuju. Dan sepatutnya lah kalau membiarkan Lian Hong menentukan pilihannya sendiri, kata Kui Lan. Chiu Haisun kembali mengangguk. Apa yang kalian katakan adalah benar dan tepat. Betapapun juga, kita sebagai orang tua tentu saja tidak boleh menutup mata kalau melihat putri kita melakukan pilihan yang keliru. Sudah sepatutnya kalau kita membantunya dan memperingatkan dia kalau dia salah pilih agar kelak dia tidak menyesal. Memang amat sukar memilih di antara dua orang pemuda itu. Keduanya gagah perkasa dan telah mewarisi ilmu-ilmu yang amat lihai dari pendekar lembah naga. Kitalah yang untung besar kalau dapat mempunyai mantu seorang di antara mereka. Betapapun juga, kita harus hati-hati dan membuka mata lebar-lebar untuk melihat siapa di antara mereka itu yang lebih cocok untuk menjadi suami anak kita. Selama beberapa hari semenjak dua orang pemuda lembah naga itu tiba di rumah keluarga Chiu, hubungan antara mereka dengan Bun Hong dan Lian Hong menjadi amat akrabnya. Kedua orang saudara Shi Chiu itu minta petunjuk dalam hal ilmu silat kepada mereka, dan dua orang pendekar muda lembah naga itu pun dengan senang hati memberi petunjuk. Terutama sekali Tianxin yang dengan pandai berusaha menarik hati Lian Hong atau memperlihatkan sikap yang amat mesra dan baik terhadap diri gadis itu. Melihat sikap Tianxin itu, Han Tiong seperti biasa menahan dirinya dan Han Tiong lebih banyak mendekati Bun Hong untuk memberi petunjuk dalam hal ilmu silat, dan membiarkan Tianxin lebih mendekati Lian Hong. Hal itu adalah karena memang Tianxin jauh lebih pandai bergaul dibandingkan dengan Han Tiong, apalagi bergaul dengan wanita. Tianxin memiliki bakat untuk itu, dan dia tidak malu-malu untuk bersikap manis terhadap wanita, tidak seperti Han Tiong yang merasa malu-malu. Terutama sekali malu diketahui orang lain bahwa dia hendak bermanis-manis terhadap wanita. Apalagi, pemuda ini memiliki perasaan yang amat peka, dan melihat betapa Tianxin tidak menyembunyikan perasaan suka terhadap Lian Hong yang mudah dilihat dari sikapnya, maka dia pun mundur teratur. Sungguh pun harus diakuinya di dalam hatinya sendiri bahwa dia telah jatuh hati kepada dara itu. Kurang lebih 2 minggu kemudian, pada suatu senja ketika keluarga itu bersama dua orang tamunya berkumpul, makan malam sambil bercakap-cakap, datanglah seorang tamu dari Suzhou yang membawa kabar yang amat mengejutkan. Tamu itu adalah seorang pegawai Pouan Piao Kiok di Suzhou, yaitu perusahaan pengawal atau ekspedisi yang dipimpin oleh Kui Bengxin. Piao Su, pengawal, dari Suzhou itu menceritakan bahwa Kui Bengxin yang mengawal sendiri sebuah kereta yang penuh terisi barang-barang berharga milik seorang pembesar di Suzhou yang dikirim ke selatan, yaitu ke Xinyang, telah diganggu gerombolan perampok yang mengakibatkan kereta itu dilarikan perampok. Kui Bengxin terluka cukup parah dan sebagian besar anak buah Piao Kiok itu telah tewas. Mendengar laporan itu, Chiu Haisun mengerutkan alisnya. Di mana terjadinya perampokan itu dan apakah sudah diketahui siapa perampoknya? Perampokan itu terjadi dekat kota Xinyang di sebelah utara kota itu, di hutan yang berada di lembah Sungai Luat. Kui Piao Su mengawalnya sendiri mengingat bahwa barang-barang itu amat berharga. Akan tetapi tetap saja dia dan semua pembantunya tidak kuat menghadapi gerombolan yang amat kuat itu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Di lembah Sungai Luat. Setahuku di sana biasanya aman, tidak terdapat perampok, dan andai kata ada juga, tentu para perampok itu telah mengenal bendera Pouan Piao Kiok. Chiu Haisun berkata sambil mengelus jenggotnya. Sebagai seorang Piao Su tentu saja dia mengetahui daerah itu, yang masih termasuk daerah Provinsi Honan dan tidak jarang anak buahnya mengawal barang melalui daerah selatan itu. Itulah yang mengejutkan, Chiu Piao Su, kata orang itu.
Gerombolan perampok itu agaknya merupakan gerombolan baru di daerah itu yang datang dari lain tempat. Menurut para anggota Pouan Piokiok yang berhasil menyelamatkan diri, gerombolan itu dipimpin oleh 2 orang laki-laki setengah tua yang memiliki kepandaian yang tinggi sekali, dan anak buah mereka pun tidak lebih hanya 10 orang saja yang rata-rata memiliki ilmu silat yang tangguh. Engkau harus tolong Beng Sin tuaku, kata Kui Lan. Juga Kui Lin mendesak suaminya untuk menolong. Kui Beng Sin adalah kakak tiri 2 orang wanita kembar ini, satu ayah berlainan ibu, oleh karena itu, mendengar akan malapetaka yang menimpa diri kakak tiri mereka itu, tentu saja mereka membujuk suami mereka untuk menolongnya. Barang-barang milik pembesar itu berharga sekali, dan inilah yang menyusahkan Kui Piausu. Pembesar itu menuntut penggantian, dan agaknya, biar seluruh harta milik Pouan Piokiok dijual sekalipun, belum tentu akan dapat mengganti harga barang-barang itu yang jumlahnya ribuan tael emas. Dalam keadaan terluka parah, Kui Piausu menghadapi semua ini dan dia benar-benar merasa tak berdaya. Kami mengingat akan hubungan keluarga dengan Ciu Piausu, maka kami memberanikan diri untuk menyampaikan berita ini. Chim Haisun mengangguk-angguk. Pulanglah, dan kami akan mempertimbangkan apa yang kiranya akan dapat kami lakukan. Setelah orang itu pergi, Kui Lan dan Kui Lin menangis. Mereka merasa kasihan dan juga khawatir sekali mendengar akan kemalangan yang menimpa kakak tiri mereka itu. Pada saat itu, Tian Xin berkata, "Harap paman dan bibi suka menenangkan hati. Biarlah saya yang akan berangkat mengejar perampok-perampok laknat itu, membasmi mereka dan merampas kembali barang-barang yang mereka rampok untuk menolong Pouan Piokiok." "Benar apa yang dikatakan oleh Sinte, paman," kata Han Tiong. "Biarlah kami berdua pergi mengejar perampok-perampok itu." "Aku ikut," kata Lian Hong. "Aku pun ikut," kata Bun Hong. Ciu Haisun tersenyum dan 2 orang istrinya memandang kepada 2 orang pemuda lembah naga itu dengan kagum. "Ah, kalian anak-anak baik. Bagaimana mungkin aku dapat membiarkan kalian pergi menghadapi perampok-perampok lihai itu? Ayah kalian tentu akan marah kalau sampai terjadi sesuatu dengan kalian dan bagaimana tanggung jawabku?" "Tidak, paman," kata Han Tiong, suaranya tegas. "Bahkan sebaliknya, kalau ayah mendengar bahwa kami diam saja melihat malapetaka yang menimpa diri paman Kui Beng Sin yang sudah saya kenal itu, tentu ayah akan sangat marah kepada kami. Biarkan kami pergi, paman. Aku tanggung bahwa kami akan dapat merampas kembali barang-barang yang mereka rampok itu, paman," kata Tian Xin tegas. Ciu Haisun menarik napas panjang, hatinya lega. Tentu saja dia percaya sepenuhnya kepada mereka berdua, karena dia yakin bahwa kepandaian mereka, melihat cara mereka memberi petunjuk kepada Lian Hong dan Bun Hong, tentu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kepandaiannya sendiri. "Baiklah, kalau begitu, biar ku persiapkan pasukan Piausu untuk membantu kalian." "Tidak perlu, paman. Biar kami berdua pergi sendiri saja," jawab Han Tiong. "Ayah, aku ikut," kata pula Lian Hong. "Aku juga, biarkan kami ikut bersama Sinko dan Tiongko," sambung Bun Hong. Anak-anak, apa kalian kira 2 orang kakakmu itu hendak pergi pelesir?" Kui Lan mencela. "Kalian ini seperti anak kecil saja. Kedua orang kakakmu hendak menempuh bahaya, masa kalian hendak ikut?" Kui Lin juga mengomel. "Ayah selama ini mengajarkan ilmu silat, dan sekarang terbuka kesempatan bagi kami untuk menambah pengalaman, kenapa kami tidak boleh ikut?" Lian Hong membantah. "Benar, kita hanya boleh ikut dengan rombongan Piausu saja, dan hanya diberi kesempatan berhadapan dengan segala pencopet, maling dan perampok kecil saja. Ayah, sekarang Sinko dan Tiongko hendak melakukan urusan besar, menghadapi perampok-perampok lihai, maka biarlah kami meluaskan pengalaman dan ikut dengan mereka," kata Bun Hong. "Setidaknya, kita tidak boleh enak-enak saja membiarkan mereka pergi menghadapi bahaya sendiri." Lian Hong menambah pula. Ciu Haisun menarik napas panjang. "Kalian ini sungguh seperti anak-anak kecil saja. Menurut pelaporan, perampok-perampok itu amat lihai sehingga para Piausu Pouan Piokiok sampai banyak yang tewas, bahkan saudara Kui Beng Sin sendiri sampai terluka parah. Jangan kalian main-main, ini bukan urusan kecil." Melihat wajah Lian Hong cemberut dan mendekati tangis karena kecewa mendengar pencegahan ayahnya itu, Tian Xin segera berkata, "Paman,
Sayalah yang akan melindungi adik Lian Hong dan menjamin keselamatannya dan bertanggung jawab kalau ada apa-apa menimpa dirinya. Ucapannya itu dilakukan dengan penuh kesungguhan hati sehingga suami dan dua orang istrinya itu diam-diam saling lirik. Juga Han Tiong terkejut mendengar pernyataan yang membayangkan keadaan hati adiknya itu, dan merasa tidak enak mendengar betapa adiknya itu hanya berjanji melindungi Lian Hong saja. Maka dia pun cepat berkata dengan suara tenang. Benar, Paman. Dan saya akan melindungi adik Bun Hong. Kami berdua yang menjamin keselamatan mereka. Mendengar ucapan dua orang pemuda lembah naga itu, Bun Hong dan Lian Hong menjadi girang sekali. Kami akan berhati-hati, Ayah, kata Lian Hong. Kami hanya akan menonton Sinko dan Tiongko menundukkan penjahat, dan kalau perlu membantu. Sambung Bun Hong. Akhirnya, keluarga itu merasa tidak enak kalau menolak terus. Dua orang pemuda lembah naga itu siap untuk menghadapi penjahat, bahkan berjanji untuk melindungi dua orang anak mereka. Kalau mereka berkeras tidak membolehkan, bukankah hal itu membayangkan bahwa mereka takut kalau terjadi sesuatu menimpa diri anak mereka? Dan sikap seperti itu jelas tidak membayangkan kegagahan seorang pendekar. Baiklah, baiklah. Akhirnya Chiu Haisun berkata dan dua orang anaknya itu girang sekali. Mereka lalu berkemas karena dua orang pemuda lembah naga itu akan berangkat besok pagi-pagi sekali. Kebetulan sekali, Bun Hong pernah ikut rombongan Piausu melakukan perjalanan ke selatan, maka dia tahu di mana adanya lembah sungai Luat itu dan dapat bertindak sebagai penunjuk jalan. 12 orang itu duduk melingkari api unggun yang besar. Malam itu amat dingin, mereka lebih suka duduk di luar mengelilingi api unggun besar daripada tidur di dalam pondok-pondok di mana mereka tidak dapat membuat api unggun besar. Biarpun mereka itu tidak dapat tidur karena hawa dingin, namun mereka bergembira, minum-minum arak sampai sepuas mereka dan makan daging panggang dan roti yang halus. Hahaha, sungguh sayang, di malam sedingin ini kita terpaksa harus tinggal sendirian di tempat dingin ini. Alangkah senangnya kalau kita bisa berada di kota ditemani oleh wanita cantik. Macam-macam ucapan keluar dari mulut mereka, diseling suara ketawa ringan. Akan tetapi juga ucapan mereka bernada kecewa karena mereka agaknya terpaksa bersembunyi di tempat sunyi dalam hutan di tepi sungai itu. Dua orang yang berusia kurang lebih 40 tahun, yang bersikap penuh wibawa dan jelas merupakan pimpinan mereka, sedang menggerogoti paha kijang yang mereka panggang tadi. Mengapa kalian ini cerewet seperti nenek-nenek bawal saja? Tegur seorang di antara dua orang pemimpin itu, yang tubuhnya tinggi besar seperti raksasa dan mukanya hitam. Taijin, pembesar, hanya menyuruh kita bersembunyi selama 3 hari 3 malam, dan kalian masih terus mengomel. Tinggal semalam ini dan besok kita boleh pergi sesuka hati. Dengan hadiah uang yang memenuhi kantong, kalian akan dapat hidup seperti raja di kota, setiap malam ditemani wanita cantik dan membeli apa saja yang kalian inginkan. Untuk semua itu, kita hanya diharuskan menyembunyikan diri 3 hari. Apa susahnya? Kata orang kedua, yaitu pemimpin yang mukanya penuh brewok, akan tetapi tubuhnya kecil kurus, sungguh tidak sepadan dengan mukanya yang menyeramkan. Maaf, kami tidak mengomel, hanya kedinginan. Kata seorang anak buah. Hahaha, sungguh lucu kalau diingat tingkah Piausu gendut itu. Kenapa tuaku, kakak tertua, tidak membunuhnya saja seperti para Piausu lainnya? Si tinggi besar itu minum araknya, lalu mengusap bibir dengan lengan baju dan berkata. Enak saja kau bicara. Si gendut itu memiliki ilmu golok gobipai yang lumayan dan kita dikeroyok jumlah yang lebih besar. Sudah untung kita berhasil melarikan kereta dan tidak seorang pun di antara kita yang terluka parah. Kalau tidak dikeroyok banyak, si gendut itu tentu telah mampus di tanganku, kata pemimpin kedua yang bertubuh kecil dan mukanya brewok. Akan tetapi mengapa Taijin menyuruh kita bersembunyi? Takut apa sih? Seorang anak buah bertanya. Orang bodoh macam engkau ini tahu apa? Barang-barang itu harus diselamatkan dulu sampai ke Xinyang tanpa ada yang tahu. Kalau sudah selamat, barulah keadaan benar-benar beres dan berhasil, dan kita boleh pergi meninggalkan tempat persembunyian ini. Sebelum lewat tengah malam ini, kita masih bertugas sebagai perampok-perampok lembah sungai Luat. Hahaha. Si muka hitam tinggi besar yang merupakan pimpinan pertama itu tertawa dengan gembira sekali. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali dengan penuh kegembiraan 12 orang itu meninggalkan hutan.
Akan tetapi ketika tiba di tepi hutan, tiba-tiba mereka berhenti karena mereka melihat 4 orang muda, yaitu 3 orang pemuda dan seorang dara, berjalan memasuki hutan itu. Ah, dara itu cantik sekali, seperti bidadari, kata si muka hitam raksasa. Patut kalau malam nanti menemani aku, hahaha. Tuako, ingat, mulai hari ini kita sudah bukan perampok-perampok lagi, kata pemimpin kedua memperingatkan kawannya. Sute, kau bodoh. Justru sebelum kita meninggalkan hutan, berarti kita masih perampok dan munculnya mereka itu sungguh kebetulan sekali. Kita serang dan lukai mereka, rampok pakaian dan bekal mereka, dan tentang gadis itu, hahaha, jangan khawatir, aku yang akan membawanya. Dengan demikian, 3 orang muda itu akan mengabarkan bahwa kita memanglah perampok-perampok lembah Sungai Luat. Hahaha, dan mereka boleh mencari-cari sampai mati perampok-perampok itu yang tentu saja akan lenyap. Semua orang setuju dan tertawa-tawa, dan mengikuti si tinggi besar itu keluar dari hutan, dengan langkah lebar menyambut 4 orang muda yang datang dari luar hutan itu. 4 orang muda ini bukan lain adalah Han Tiong, Tian Xin, Bun Hong dan Lian Hong. Melihat belasan orang yang menyeringai dan bersikap kasar itu keluar dari dalam hutan, Han Tiong memberi isyarat kepada saudara-saudaranya dan mereka berhenti dan menanti dengan sikap tenang. Matahari pagi telah menerobos masuk melalui celah-celah daun pohon dan biarpun cuaca belum terlalu terang, akan tetapi mereka sudah dapat melihat dengan jelas 12 orang pria yang keluar dari dalam hutan itu. Yang berjalan di depan sendiri adalah seorang pria tinggi besar seperti raksasa yang bermuka hitam bersama seorang laki-laki kecil kurus yang tingginya sampai di pundak orang pertama. Akan tetapi muka pria kedua ini penuh brewok dan kelihatan menyeramkan sekali. Akan tetapi yang mengherankan hati Han Tiong dan Tian Xin adalah kenyataan yang nampak oleh pandang mata mereka yang tajam bahwa mereka itu bersikap kasar yang dibuat-buat agar mendatangkan kesan bahwa mereka itu orang-orang kasar. Agaknya merekalah orang-orangnya, kata Tian Xin lirih. Mungkin, akan tetapi kita harus hati-hati dan jangan salah turun tangan terhadap orang lain, kata Han Tiong. Kini 12 orang itu telah tiba di depan mereka dan si tinggi besar yang sejak tadi menatap dengan pandang mata penuh kekurang ajaran kepada Lian Hong, kini berdiri sambil bertolak pinggang, memandang mereka berempat itu dan kembali pandang matanya berhenti pada wajah Lian Hong, kemudian tertawa bergelak. Hahaha, 4 orang muda sungguh bernyali besar berani lewat di wilayah kekuasaan kami. Hayo cepat keluarkan pajak jalan kalau kalian ingin selamat. Si tinggi besar ini, walaupun lagaknya agak dibuat-buat, mencoba untuk menirukan lagak seorang kepala rampok tulen. Akan tetapi Ciu Bun Hong, sebagai putra seorang kepala piausu yang sudah sering juga ikut mengawal barang-barang bersama para piausu dan sudah mengenal perampok-perampok dan lagak serta kebiasaan mereka, memandang agak ragu-ragu kepada belasan orang itu. Sikap orang-orang ini bukan seperti sikap perampok-perampok yang berkeliaran di hutan-hutan dan biasa dengan kehidupan yang keras dan sukar. Kulit mereka tidak kasar, rambut dan pakaian mereka terawat, hanya sikap mereka saja yang kasar dan seperti lagak para perampok, akan tetapi sikap ini dapat ditiru atau dibuat-buat. Mereka bukan perampok, bisiknya kepada Tian Xin yang berdiri di dekatnya. Sementara itu, Han Tiong yang mewakili rombongannya, sudah menghadapi si tinggi besar itu, sikapnya tenang dan dia memandang penuh selidik, meragu apakah gerombolan di depannya ini yang telah merampok barang-barang kawalan Kui Beng Xin. Saudara-saudara yang gagah, kami tidak tahu apa yang kalian maksudkan. Kami adalah 4 orang muda yang sedang melancong, tidak mempunyai apa-apa yang berharga. Harap kalian suka membiarkan kami lewat. Mendengar ucapan Han Tiong itu si tinggi besar tertawa bergelak, diikuti oleh teman-temannya karena ucapan pemuda yang kelihatan lemah itu mereka anggap sebagai tanda ketakutan, sungguh pun pada sikap 4 orang muda itu sama sekali tidak nampak tanda-tanda takut. Hahaha, kami pun tahu bahwa kalian hanyalah 4 muda yang sederhana dan agaknya tidak memiliki apa-apa. Akan tetapi kami melihat bahwa kalian membawa sesuatu yang amat berharga, yang tak dapat disamakan dengan barang berharga apapun dan tak dapat terbeli dengan uang. Nah, kami menginginkan kalian meninggalkannya kepada kami. Han Tiong mengerutkan alisnya. Benda berharga. Apa yang kalian maksudkan? Kami tidak membawa apapun kecuali sedikit uang untuk bekal membeli makan. Akan tetapi 12 orang itu tertawa-tawa dan si tinggi besar menudingkan telunjuknya ke arah Lian Hong sambil berkata,
Apakah yang lebih berharga daripada nona manis ini? Kami tidak butuh uang, kami sendiri sudah mempunyai cukup banyak, akan tetapi nona manis ini amat menarik hatiku, kalian harus meninggalkannya untukku. Keparat bermulut busuk. Tiba-tiba Tianxin sudah meloncat ke depan dan berdiri dekat sekali di depan si tinggi besar itu. Sepasang mata pemuda ini mengeluarkan sinar mencorong dan melihat ini. Si tinggi besar itu terkejut juga. Akan tetapi karena dia memandang rendah kepada 4 orang muda itu, maka dia pun tidak menjadi gentar. Sebaliknya mentertawakan sikap Tianxin. Engkau ini bocah kemarin sore hendak berlaga? Pilih saja, kalian 3 pemuda ini dapat melanjutkan perjalanan dengan selamat akan tetapi meninggalkan gadis ini kepadaku, atau kami harus bunuh dulu kalian bertiga dan merampas gadis ini dengan paksa. Iblis yang layak mampus. Tianxin sudah hendak menerjang dan menyerang dengan serangan maut, karena hatinya telah dibakar oleh kemarahan hebat mendengar betapa orang kasar itu menghina Lian Hong, akan tetapi lengan kirinya sudah dipegang dengan halus oleh Han Tiong. Tianxin menoleh dan melihat sinar mata kakaknya, kemarahannya pun lenyap, dan dia menarik napas panjang lalu melangkah mundur. Sobat, kata Han Tiong dengan tenang. Terus terang saja, kami berempat ini melancong sambil ingin mencari gerombolan yang beberapa hari yang lalu telah merampas barang-barang yang dikawal oleh Pou Antiochiok di Suzhou. Melihat tempat perampokan yang terjadi di hutan ini, apakah sobat sekalian yang telah melakukan perampokan itu? Bersambung ke bab 23. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.